Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba membahas salah satu aplikasi desain grafis populer ya. Atau lebih tepatnya lagi, kita akan membahas atau belajar aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6. Mungkin di antara kalian ada beberapa yang menggunakan versi yang berbeda, misalkan CS3, CS4, dan lain sebagainya. Pada dasarnya sama saja. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Ini tampilan awalnya seperti ini. Sini ada tool yang nanti akan kita coba satu persatu. Di sini saya tidak akan membahas satu persatu toolnya, tetapi nanti pada saat toolnya digunakan nanti akan saya jelaskan berdasarkan fungsinya. Oh iya, bagi yang sudah familiar dengan aplikasi Photoshop, lebih baik di skip aja dulu karena ini saya akan membahas atau belajar bagi para pemula yang ingin belajar Photoshop ya. Untuk membuat dokumen baru di Photoshop, kalian bisa masuk ke file lalu klik new, atau shortcutnya di sini Ctrl plus N ya. Kita coba Ctrl plus N. Nah, nanti akan tampil jendela seperti ini. Ini adalah jendela settingan untuk kertas yang akan kita gunakan ya. Jendela halaman kerja yang akan kita buat ya. Di sini ada nama, ada name. Name di sini bebas kalian isikan apa saja. Boleh berdasarkan project yang kalian buat. Misalkan di sini saya akan membuat spanduk ya. Misalkan saya buat spanduk, jadi saya kasih nama spanduk. Di sini ada preset. Ada bermacam-macam preset di sini. Kita pakai berdasarkan kebutuhan. Karena untuk spanduk ini saya mau bikin berdasarkan kemauan saya atau keinginan saya. Saya pilihnya di sini custom. Nah, di sini ada wide, ada height, atau lebar dan tinggi ya. Nah, di sini ada satuannya. Ada pixel sampai kolom. Ini bebas, kalian mau pakai yang mana saja, yang penting kalian paham penggunaannya. Di sini saya menggunakan inci. Nah, misalkan saya di sini akan membuat spanduk. Nah, spanduk ini ukurannya itu lebarnya misalkan 2 meter dan tingginya 1 meter. Di sini saya akan menggunakan sistem perbandingan ya. Jadi tidak, misalkan saya mau bikin 2 meter, saya misalkan di sini pakai senti, saya tuliskan di sini misalkan 200 senti karena 200 senti itu sama dengan 2 meter. Tidak seperti itu ya. Karena kalau misalkan kalian penulisannya seperti ini, otomatis beban di aplikasi Photoshop ini akan bertambah. Jadi komputer kalian nanti akan berat atau nge-lag dipakai ngedesainnya. Makanya di sini saya menggunakan inci dan saya menggunakan perbandingan. Di sini saya membuat spanduk dengan ukuran 2x1. Saya menggunakan perbandingan ya. Perbandingannya itu 1:10. Misal, kalau misalkan saya mau bikin 2 meter lebarnya, saya cukup di sini memasukkan 20.
Jadi 2 meter itu sama dengan 20. Kalau 1 meter berarti di sini masukkan 10. Nah, jadi lebarnya 2 meter, tingginya 1 meter. Saya konversi jadi 20 dan 10. Jadi perbandingan. Yang 1 meter itu jadi 10, yang 2 meter itu jadi 20. Seperti itu. Nah, untuk di sini ada bagian resolution ya. Resolution ini pastikan kalian menggunakan minimal itu 300. Karena kalau misalkan di bawahnya itu akan mempengaruhi hasil cetak dari project yang kita buat. Boleh menggunakan 400, 500, 700 boleh. Semakin tinggi resolusi maka hasil dari gambar cetaknya akan semakin bagus. Jadi tidak ngeblur ketika dicetaknya. Lalu kita pilih OK. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini 2 kali 1. 2 meter lebarnya, tingginya 1 meter. Gitu, walaupun kita menggunakan satuan inci. Nah, untuk spanduk itu seperti ini contohnya ya. Nah, di sini misalkan untuk bagian sini ini ada layer. Layer itu bisa diibaratkan sebagai tumpukan kertas atau lembaran kertas. Jadi layer ini diibaratkan sebagai lembaran kertas. Untuk lebih jelasnya lagi, saya kasih contoh seperti ini. Misal di sini saya buat untuk background. Ini background ya. Misal di atas background saya mau bikin layer, saya bikin objek misalkan kotak seperti ini. Nah, otomatis dia akan keluar seperti ini. Ini objek kotak. Misalkan saya kasih keterangan kotak. Lalu enter. Terus misalkan saya buat di atas layer kotak ini ellipse. New layer dulu ya. Ellipse. Misalkan saya kasih warna yang berbeda. Kita kasih nama ellipse ya. Lalu bikin layer baru lagi. Saya kasih poligon ya. Atau segi 6. Ini segi 5 ya. Kita kasih segi 6. Jadi ininya kita rubah jadi 6. Lalu enter, baru kita buat objeknya. Nah, jadi seperti ini, segi 6. Dan kita bedakan juga warnanya agar tidak bingung. Nah, di sini kita memiliki 4 layer. Yang pertama background. Background ini adalah backgroundnya, bagian belakangnya ini latar belakangnya. Latar belakangnya ini kosong, jadi bagian putih ini adalah background namanya. Lalu di atas background itu ada kotak, dan di atas kotak ada ellipse, terus di atas ellipse itu ada poligon. So ya, ada poligon. Nah, kenapa saya bilang layer itu ibarat tumpukan kertas atau lembaran kertas? Contohnya seperti ini. Background ini adanya di paling bawah, sedangkan kotak itu ada di bawah, di atas background. Otomatis si background ini akan tertutupi oleh si kotak. Nah, seperti ini. Tertutup. Akan tetapi si kotak ini ada di bawah ellipse. Jadi si ellipse ini menutupi si kotak. Jadi menimpa.
Dan poligon adanya di atas elips, di paling atas ya. Poligon ini ada yang paling atas, otomatis si poligon ini menutupi kertas elips, kertas lembar elips, lembar kotak, dan lembar background. Kalian bayangkan misalkan tumpukan kertas itu bertumpuk-tumpuk, otomatis yang ada di bawahnya itu tertutup oleh lembar yang paling atas, yang ada di atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu cara penggunaan layer ya. Kita hapus dulu. Nah, ini kita kembali ke awal ya. Oh ya, cara menghapusnya kalian klik aja ya. Bagian atas lalu tekan shift. Klik yang di bawah sini. Nanti otomatis semuanya terblok. Atau misalkan kalian mau satu-satu, kalian cukup tekan kontrol, klik, kontrolnya jangan dilepas, klik lagi, kontrolnya jangan dilepas, klik lagi, lalu delete. Seperti itu. Lalu misalkan di sini saya akan membuat spanduk yang simpel dulu ya. Di sini kita belajar menggunakan pen tool ya. Pen tool ini mungkin salah satu tool yang paling sulit digunakan. Saya sendiri merasakannya ketika saya pertama awal-awal belajar di aplikasi desain. Penggunaan pen tool itu sebenarnya simpel. Misal di sini saya akan membuat template-nya itu seperti bendera. Seperti bendera merah putih ya. Kita pakai rectangle aja ya. Seperti ini. Kita tutup sebagian. Jadi caranya klik di sini, di drag. Nih. Kalau misalkan kalian salah, kalian bisa tekan Ctrl Z ya untuk undo, mundur satu langkah ke belakang. Ctrl Z, balik lagi ya. Klik di sini, tarik ke bawah, seperti ini, lalu lepas. Nah, tinggal kita ganti warnanya jadi warna merah. Nah, seperti ini. Jadi warna merah seperti ini. Jadi hasilnya adalah merah putih. Nah, atau misalkan kalian mau bikin si background merah putihnya itu seperti bendera berkibar, bisa juga. Kita hapus dulu ya, klik di sini lalu delete. Klik lagi di sini. Tarik ke sini. Nah, ganti warna. Lalu kita masuk ke pen tool, klik pen tool. Lalu tekan tombol kontrol. Lalu klik di garis ini ya. Bebas garis mana aja, yang penting garis yang ini nih. Yang merah ini. Misal saya klik di sini. Klik, kontrolnya jangan dilepas ya. Tekan kontrol, klik, nanti keluar seperti ini. Sampai ada titik-titiknya nih di sini. Nah, kalau udah ada titik-titik seperti ini, titik poin seperti ini, kita bisa membuat poin di sini. Tinggal arahkan si pennya ini ke garis ini sampai di samping pennya ini ada tulisan plus, ada lambang plus ya. Nah, kalau seperti ini kan bintang. Kalau kita arahin ke sini, nah ada lambang plus, baru kita klik satu kali, nah
Nanti ada poin seperti ini. 1, 2, 3. Nah, lalu kita tekan tombol kontrol. Lalu kita kontrolnya jangan dilepas ya. Tekan tombol kontrol lalu tarik ke bawah. Misal tarik ke bawah sesuai keinginan kita, tarik. Nah, udah segini. Mouse-nya dulu yang dilepas ya. Mouse-nya dulu dilepas, lepas mouse-nya, baru keyboardnya dilepas. Nah, seperti itu. Jangan sampai balap ya, balap misalkan mouse sama keyboardnya balapan, lepasnya yang mana dulu, dibarengin misalkan. Jangan seperti itu ya. Kalau misalkan seperti itu nanti ada kesalahan. Jadi kalau misalkan, saya ulangi lagi ya, Ctrl Z. Nah, seperti ini. Tekan tombol kontrol, lalu klik di sini, tarik ke bawah, klik ya, klik, tarik ke bawah, di drag gitu ya. Tarik ke bawah, lepasin dulu keyboard mouse-nya, baru keyboardnya terakhir dilepasin. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti bendera berkibar. Itu ya. Terus misalkan kalian mau bikin bendera berkibarnya itu bergelombangnya banyak. Lebih dari satu, ini kan satu gelombang. Misalkan mau lebih dari satu gelombang, mau bikin 2, 3 dan lain sebagainya. Kita hapus dulu sini. Klik lalu delete. Delete layernya ya. Delete sampai hilang, tinggal background. Kita masuk ke rectangle lagi. Rectangle lagi ya. Untuk menampilkan seperti ini, banyak seperti ini, kalian klik tahan ya, klik tahan seperti ini, nanti keluar banyak. Klik rectangle, lalu klik di sini, tarik lagi kayak gini, ganti warna lagi, warna merah lagi, masuk ke pen tool lagi, tekan tombol kontrol, klik di garisnya, klik, nanti keluar poin seperti ini. Sudah keluar poin, baru kita bikin poin baru. Nah, untuk satu gelombang tadi itu kita bikinnya di tengah. Nah, untuk lebih dari satu, misalkan saya mau bikin 2, berarti jangan di tengah pakainya, di samping. Misal saya pakai di sini, klik di sini, lalu saya klik lagi di sini. Nah, jadi ada 2 poin. Ini poin tengahnya ya. Ini poin tengahnya. Saya tekan tombol kontrol dulu, klik tengah ininya ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, kita tarik yang ujung sininya. Tekan kontrol, lalu tarik ke bawah. Atau ke atas bisa, sama saja. Tarik ke bawah, lepas mouse-nya, baru keyboardnya dilepas. Nah, untuk satunya juga sama. Kita tekan kontrol dulu, klik poin di sini yang tengah. Di sini karena yang ini tadi ke bawah, yang ini juga kita tarik ke bawah. Tekan tombol kontrol, lalu klik, tarik ke bawah, lalu lepas mouse, baru lepas keyboardnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bergelombang. Seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini segini aja dulu, mungkin tidak terlalu panjang lebar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Biar lebih gampang kita mempelajarinya, jadi sedikit demi sedikit untuk pembelajarannya. Oh iya, untuk menyimpan project yang sudah kita buat,
Kalian bisa masuk ke file, lalu pilih save as. Kalian bebas mau pilih mau simpan di direktori mana. Misal saya di sini disimpan di local disk D. Lalu saya bikin folder baru, misalkan namanya folder test misal, atau coba, lalu enter, lalu double klik ya. Nah, untuk format bawaan aplikasi Photoshop itu adalah PSD ya. Jadi kalau misalkan kalian mau save as format PSD, ini si hasil project kalian itu bisa dilanjutkan lagi. Jadi bisa diedit lagi. Misal kalian mau bikin beberapa perubahan, itu bisa dirubah lagi. Atau misalkan kalian mau ngelanjutin lagi karena projectnya belum beres, itu saya sarankan format PSD ya, jangan pakai yang lain. Atau misalkan kalian mau bikin formatnya format JPEG juga bisa. Di sini ada bagian format, di sini kalian klik. Misalkan kalian mau pilih JPEG juga bisa, atau misalkan kalian mau save as PNG juga bisa, ada di sini. Banyak ya pilihannya, sesuai kebutuhan saja. Misal saya save as PSD ya, karena saya mau ngelanjutin, misalkan saya pakai format PSD, saya pilih save. Nah, sekarang sudah tersimpan. Kita cek di D folder coba. Nah, di sini ada spanduk. Jadi kalau misalkan kalian mau ngelanjutin lagi, kalian tinggal double klik aja di sini atau di file open ya. Atau misalkan kalian mau nge-save JPEG, nah bisa juga file save as, atau tekan shift Ctrl S ya. Shift Ctrl Shift S. Boleh sama saja. Pilih JPEG. Lalu save. Lalu oke. Kita cek. Nah, sudah ada di sini. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf jika memang ada yang kurang berkenan atau ada yang salah dari saya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan boleh bertanya, tulis aja di kolom komentar, atau misalkan ada juga yang mau request mau dibuatkan tutorial tentang apa, silahkan. Nanti insya Allah saya akan coba bantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.